Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftalina Uli Adelia, NIM 430102217 dari Prodi Pendidikan Kimia, Rombel 2. Sekarang sedang mengikuti program PPG Prajabatan di UNES Gelombang 1 tahun 2022. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait koneksi antar materi, yaitu pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah, yaitu pada topik 4 tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Langsung saja ya. Saya akan menjelaskan terkait lingkungan kelas dulu. Sebenarnya lingkungan kelas itu apa sih gitu ya. Jadi lingkungan kelas itu adalah salah satu faktor yang harus kita perhatikan karena di sini akan mempengaruhi terkait dengan proses pembelajaran di kelas ya. Nah, di sini lingkungan kelas akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan alat, kemudian suasana, waktu, dan pergaulan antar mungkin bukan hanya siswa dengan siswa, tapi juga bisa siswa dengan guru. Kemudian di sini ada 5 aspek penting, yaitu yang perlu diperhatikan terkait dengan lingkungan kelas, yaitu yang pertama adalah ekosistem, kemudian guru, pedagogi, kurikulum, dan penilaian. Gitu ya. Yang pertama adalah ekosistem sekolah. Jadi sekolah itu menjadi kegiatan yang menyenangkan sebenarnya bagi peserta didik ya. Kita tahu bahwa di sekolah terdapat banyak pihak terkait dengan kepala sekolah, kemudian guru, wakil kurikulum, dan siswa ya. Nah, di sini kepala sekolah itu bertindak sebagai pemberi layanan. Kemudian manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten itu juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang efektif. Kemudian keselarasan pendidikan antara keluarga dan pendidikan sekolah itu memang harus relate, harus saling berhubungan. Kemudian di sini guru. Nah, kita tahu bahwa guru itu sebagai penilik dan pembuat kurikulum. Kemudian guru juga bisa bertindak sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar. Dan sebenarnya pelatihan guru pun di sini menjadi salah satu bagian yang penting ya untuk praktek mengajar di kelas. Kemudian guru juga harus menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan bervariasi agar siswa itu tidak merasa bosan ketika di kelas. Kemudian untuk aspek pedagogi di sini sumber pembelajaran itu harus berfokus pada siswa. Jadi diusahakan untuk pembelajaran itu berorientasi pada karakter siswa aktif gitu ya. Kemudian pembelajaran memanfaatkan teknologi ini yang utama karena sekarang adalah pembelajaran abad 21, jadi semua kegiatan harus dihubungkan dengan teknologi. Kemudian pendekatan dengan permainan, bisa permainan, kuis atau ice breaking kayak gitu. Kemudian untuk pemberian tugas siswa itu harus bervariatif dan ingat bahwa kita sebagai guru memberikan tugas kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Kemudian terkait kurikulum, jadi pembelajaran itu berbasis kompetensi, yaitu mencakup ada soft skill, kemudian kemampuan siswa, gitu ya. Untuk poin kasus yang aktual dan yang aktual yang mendukung dan aktual yang kurang mendukung, di sini saya akan jelaskan bahwa kasus aktual yang mendukung terkait kegiatan di sekolah itu kan biasanya pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian guru biasanya menyelipkan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian media pembelajaran yang digunakan bervariasi atau variatif ya. Kemudian juga kebersihan ruang itu harus terjaga. Kemudian kasus aktual yang kurang mendukung nih, biasanya kan ada mungkin bullying, kemudian di sekolah, di beberapa sekolah mungkin ya sarana dan prasarannya juga masih kurang lengkap, sehingga itu mungkin bisa berpengaruh pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk tantangan dan solusi sendiri itu yang pertama adalah mengubah budaya sekolah yang sudah menjadi kebiasaan seperti mungkin disiplin jam masuk sekolah, misal peraturan di sekolah jam 7 masuk, berarti memang itu harus diterapkan di sekolah. Kemudian menerapkan sanksi tegas pada pelaku bullying, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan sarana prasarana yang ada di sekolah.
Kemudian, nah di sini alasan kenapa kita harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman karena yang pertama adalah dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi siswa itu akan lebih mudah berkonsentrasi jika lingkungan atau suasana di kelas itu terasa nyaman dan tentram. Jadi mendukung siswa itu untuk berpikir secara aktif dan kreatif. Kemudian tidak stres dan tegang saat belajar ya. Jadi guru mengantisipasi hal tersebut dengan menciptakan suasana yang nyaman. Jadi usahakan guru itu bisa istilahnya merangkul siswa. Jadi bukan menjadi guru yang killer, bukan. Sebenarnya itu kalau guru killer itu ada sisi baiknya. Di situ siswa akan menjadi lebih disiplin. Tapi di sisi lain, ketika pembelajaran juga bisa diselipkan beberapa mungkin ice breaking ataupun membuat suatu permainan agar siswa itu juga tidak merasa tegang saat pembelajaran gitu ya. Kemudian belajar lebih efektif dan efisien, dan di sini outputnya adalah nanti ketika lingkungan belajar itu membuat dia merasa nyaman, maka hasil belajar pun mereka akan optimal seperti itu. Kemudian di sini untuk mendukung ya namanya lingkungan ya belajar di sini terutama pada kurikulum Merdeka ya, itu kan pembelajaran berbasis atau kita tahu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu mampu berlaku adil dan saling menghargai antar sesama. Mungkin siswa dengan siswa, kemudian guru dengan siswa, seperti itu. Kemudian untuk memunculkan pembelajaran berdiferensiasi, berarti guru harus mengamati karakteristik siswa, masing-masing siswa ya, karena kita tahu bahwa mungkin gaya belajar, kemudian cara pandang siswa juga berbeda. Nah, di sini guru bisa melakukan yang namanya asesmen diagnostik terlebih dahulu, atau kita bisa mensiasati dengan melihat 1-2 minggu pembelajaran berlangsung. Jadi dari situ kan kita bisa mengetahui bagaimana gerak-gerik siswa. Kemudian guru di tahap awal itu dapat menganalisis CP atau capaian pembelajaran, kemudian memetakan konsep bagaimana nanti pembelajarannya, proses siswa tetap dinilai sesuai dengan kemampuan dihitung sebagai proses pembelajaran. Kemudian guru dan siswa juga saling berkolaborasi sehingga menghasilkan pembelajaran yang outputnya adalah bermakna.